wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Imanullah dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019 Universitas Wijaya. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan satu materi mengenai praktik pemesinan, yaitu pemasang dan menyetel benda kerja dan pahat bubut pada mesin bubut. Sebelum masuk ke materi utama, kita akan memulai teori dasar pengoperasian mesin bubut, di mana mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Membubut pada prinsipnya adalah menyayat benda kerja dengan diameter tertentu sampai dengan ukuran yang telah ditentukan. Sebelum mengoperasikan mesin bubut, kita harus mengetahui dan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, serta memakai semua peralatan tersebut dengan benar dan sesuai dengan aturan ketiga. Setelah itu, kita harus dapat memasang benda kerja baik pada cekam otomatis maupun independen, beserta cara pengecekan kedataran benda kerja dengan dial indikator atau kontrol penggores, dan yang terakhir dapat memasang alat potong dengan benar. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu cara memasang benda kerja pada mesin bubut. Cara yang pertama yaitu memasang benda kerja di antara dua senter atau di antara dog plate dan lead dog. Sebuah dog plate dan lead dog dapat digunakan sebagai pemegangan yang merupakan suatu cara yang akurat untuk memegang benda kerja yang panjang. Penggunaan senter kepala lepas, baik berupa senter mati atau senter jalan, sangat diperlukan ketika bekerja dengan putaran yang tinggi. Metode ini merupakan cara memasang benda kerja pada mesin bubut yang paling tepat untuk pengerjaan pembubutan sepanjang benda kerja. Di bawah ini diperlihatkan sebuah gambar, yaitu cara memasang benda kerja di antara dua senter, yang dimana di sebelah kanan itu adalah senter mati dan di sebelah kiri adalah senter jalan. Materi kedua yaitu memasang benda kerja dengan cak atau cekam. Cak atau cekam berfungsi untuk memegang benda kerja yang berputar mengikuti putaran poros utama. Cekam dipasang pada poros utama mesin bubut, di mana pemasangan cekam dilakukan dengan cara mengikatkan baut-baut pengikat yang tertanam pada cekam yang ada pada lubang-lubang baut pada poros utama menggunakan mur segenam atau biasa disebut dengan kunci cekam. Cekam harus terpasang pada poros utama dengan kuat dan tidak terjadi penyimpangan putar balik yang berupa putaran aksial maupun radial. Di bawah ini diberikan gambar cara memasang benda kerja pendek pada cak atau cekam, cara memasang benda kerja panjang pada cak dan cekam, gambar penjepit rahang luar cekam dan penjepit rahang dalam cekam. Yang ketiga adalah cara memasang benda kerja dengan plat pembawa. Benda kerja yang berukuran besar yang tidak dapat dijepit dengan menggunakan cekam dapat dipasang dengan langsung menggunakan plat pembawa atau plat cakar, atau dipasang pada pengepas atau fixture yang diletakkan pada plat pembawa. Benda kerja dan plat sudut harus diimbangi dengan menggunakan penyeimbang yang dipasang pada posisi berlawanan pada plat pembawa. Perlengkapan plat telah terbukti sangat efisien dalam mengerjakan benda kerja asimetris dari bentuk kompleks dan tidak beraturan. Metode ini merupakan cara memasang benda kerja pada mesin bubut yang paling cocok untuk benda kerja yang tidak asimetris. Gambar di bawah ini menjelaskan cara memasang benda kerja pada plat pembawa atau plat cakar, yang dimana hanya benda yang berbentuk asimetris yang dapat menggunakan plat pembawa. Materi kedua yaitu cara memasang pahat bubut pada mesin bubut. Terdapat 7 langkah dalam memasang pahat bubut pada tool post. Yang pertama, mengendorkan semua baut pengikat sehingga nantinya pahat dengan mudah dapat ditempatkan pada tool post dengan posisi yang rata dan lurus. Yang kedua yaitu memastikan rumah pahat bersih dari bram maupun kotoran lainnya. Yang ketiga, menempatkan plat pengganjal dan ketebalan yang mencukupi untuk mendukung pahat sehingga ujung sis sayap pahat setinggi senter benda kerja. Yang keempat, menempatkan pahat bubut dengan posisi yang rata dan lurus terhadap posisi tool post. Yang kelima,
mengencangkan baut-baut pengikat rumah pahat sampai dengan pahat benar-benar terikat dengan kencang dan aman. Yang keenam, mengatur posisi pahat terhadap benda kerja sesuai kebutuhan agar sudut sayat dan sudut bebas dapat difungsikan secara optimal. Pengaturan ini dapat mengendorkan dan kemudian mengencangkan baut atau tuas utama yang terdapat pada bagian atas tool post. Yang terakhir yaitu memastikan juga ujung tinggi sisi sayat pahat sudah setinggi senter benda kerja. Maka pahat siap digunakan untuk proses pembubutan. Apabila ujung sisi sayat belum setinggi senter, maka kendorkan baut pengikat pahat dan atur plat pengajar sesuai kebutuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan pahat bubut. Yang pertama, yaitu panjang pahat bubut. Dalam pemasangan pahat bubut pada tool post, panjang pahat yang keluar dari tool post tidak boleh terlalu panjang, karena hal tersebut dapat menyebabkan getaran pada saat proses penyayatan yang dapat mengakibatkan kita menggunakan pahat tidak efisien. Yang kedua, ketinggian mata sayat pahat. Di mana dalam teori yang diajarkan, pahat bubut harus dipasang setinggi senter. Pemasangan pahat ini cocok untuk semua jenis pahat. Namun dalam pemasangannya sedikit rumit dan membutuhkan waktu. Tebalnya pengganjal pahat harus diperhitungkan benar-benar agar mata potong tepat berada setinggi senter. Di gambar di samping kanan ini dijelaskan cara memasang pahat bubut dengan panjang pahat bubut yang benar dan ketinggian mata sayat yang tepat. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam pemasangan pahat bubut. Pemasangan pahat tidak setinggi senter. Ketika pahat tidak dipasang setinggi senter, menyebabkan pahat tidak bisa menyayat dengan optimal. Ketika lebih rendah dari senter, pahat akan menerima beban berat sehingga berpotensi patah. Yang kedua, ketidaksamaan tekanan baut pengikat. Pada saat mengencang baut pengikat tidak dilakukan dengan aturan. Misalnya, pada saat pengencangan baut pertama, baut dikencangkan semaksimal mungkin, sedangkan baut yang sisa yang belum dikencangkan hanya dikencangkan seadanya atau tidak kuat. 3. Sudut pahat. Setelah pahat terpasang dengan tinggi yang tepat dan kencang, selanjutnya tinggal mengatur kedudukan pahat. Usahakan pahat yang dipasang benar-benar tegak lurus dengan benda kerja, atau bisa dimiringkan 5% ke arah kanan untuk memudahkan penyayatan. Perhatikan juga posisi tool post, jangan sampai berada pada posisi yang terlalu dekat dengan jekam. Dan dari materi yang saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwa dalam memasang benda kerja, pemilihan cekam itu sesuai dengan bentuk, dimensi, dan ukuran dari benda kerja yang akan dibubut. Dan dalam pemasangan pahat bubut itu harus setinggi senter. Baut pengikat harus dikencangkan dengan kuat dan sudut pahat